Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggota Rahmat NIM 1830403074 dan Ranggi Rakasiwi dengan NIM 1830403078. Pembahasan kami tentang red flags dan standar investigasi fraud. Red flags di Napoli mendefinisikan bahwa red flags adalah sebagai berikut. Dapat diartikan bahwa red flags adalah suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, red flags adalah petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Red flags tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak, tetapi merupakan tanda-tanda peringatan bahwa kecurangan sedang atau telah terjadi. Red flags ini dapat digunakan pada setiap perusahaan dan semakin akurat dan komprehensif. Catatan pembukuan yang dimiliki perusahaan semakin efektif. Teknik ini dalam mendeteksi gejala kecurangan. Lalu ada metode red flags, di mana red flags menurut di Napoli adalah a section of circumstance that are unusual in nature of vary from the normal activity, atau keadaan yang tidak biasa terjadi atau variasi dari aktivitas normal. SAS menekankan pentingnya auditor untuk bisa mendeteksi indikasi kecurangan dalam melakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Rahmat. Yang B yaitu standar investasi fraud. Theodoros M. Tuanakota mengutip standar yang dirumuskan Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dengan 7 standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud, yaitu seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui. 2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian dukor sehingga bukti-bukti tidak dapat diterima di pengadilan. 3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, dan diindeks dan jejak audit tersedia. Yang keempat, pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Yang kelima, beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana. Yang keenam, cakup seluruh substansi investigasi, kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Yang ketujuh, liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol dokumentasi, dan penyelenggaraan catatan keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan. Standar-standar di atas mewajibkan seorang auditor forensik untuk memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan auditor yang melakukan audit general atau umum. Kompetensi audit forensik maupun akuntan forensik sangat berkaitan dengan ketersediaan kemampuan audit atas permasalahan yang spesifik, antara lain audit investigasi, kemampuan menghitung terjadi kerugian keuangan negara, kemampuan mengendus dan mencegah kejahatan pencucian uang, kemampuan penelusuran aset negara, kemampuan mengidentifikasi, menyikapi terjadi risiko penyimpangan atau fraud. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.